Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sazia Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sazia Kamila. Saya dari kelas 11 IPS 2, absen 38. I'm from 11th grade, IPS 2, absen 38. Dan hari ini saya akan mereview novel yang berjudul Le Petit Prince atau Pangeran Cilik. And today I'm going to review a novel titled Le Petit Prince or The Little Prince. Sekilas dari covernya, novel Pangeran Cilik atau Le Petit Prince ini terlihat seperti buku cerita anak-anak. At a glance from its cover, the novel The Little Prince, or its alternative title, Le Petit Prince, looks like a kid's storybook. Ceritanya pun penuh imajinasi dan fantasi yang tidak masuk akal. The story is full of imagination and unrealistic fantasies. Selain itu, ada banyak ilustrasi kartun seperti Besides that, there are also lots of cartoons, illustrations, like buku anak-anak pada umumnya. kids books in general. Akan tetapi, novel ini sebenarnya lebih ditujukan kepada orang dewasa. But this novel actually meant for adults. Kenapa? Karena melalui cerita ringannya, novel ini sebenarnya menceritakan berbagai amanat hidup. Why adults? Because through the story of this novel, actually telling about various life lessons. Dan fakta-fakta tentang apa yang penting dan apa yang sering terlupakan dalam kehidupan. And fact about what really matters and what people often forgot about life. Jadi, buku yang saya kira berisi cerita anak-anak ini, So the book that I thought contained children's story ternyata adalah buku tentang filosofi hidup turned out to be a book about the philosophy of life, seperti kekuasaan, like the power, tanggung jawab, persahabatan, dan cinta. responsibility, friendship, and love. Novel Pangeran Cilik ditulis oleh penulis terkenal asal Prancis yang This novel was written by the author famous from France, bernama Antoine de Saint-Exupéry. named Antoine de Saint-Exupéry. Antoine lahir pada 29 Juni 1900 di Lyon, Prancis. Antoine was born on June 29 in 1900 in France. Ia merupakan seorang pilot dan penulis. He was a pilot and an author. Ia menulis novel Pangeran Cilik saat Perang Dunia Kedua. He wrote this novel during World War II, dalam pengasingannya di Amerika. when he's exiled in America. Aslinya, novel ini pertama kali terbit pada tahun 1943. Originally, this novel was first published in 1943 dan sudah diterjemahkan ke lebih dari 300 bahasa. and has already translated into more than 300 languages. Salah satunya adalah cetakan versi bahasa Indonesianya One of them is the Indonesian version yang diterjemahkan oleh Henry Chamberlain that translated by Henry dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama and tahun 2011. and published by PT Gramedia Utama in 2011. Novel ini bercerita tentang seorang pilot yang terdampar di padang pasir. This novel tells about a pilot who stranded in desert Memperbaiki pesawatnya. when fixing his plane. Sampai suatu hari ia bertemu dengan seorang anak kecil yang disebut dengan Pangeran Cilik. Until one day he met with a little kid called Little Prince. Pangeran Cilik itu berasal dari sebuah planet kecil di luar angkasa. The Little Prince come from a tiny planet far away. Pangeran Cilik menceritakan banyak kisah kepada pilot itu. This novel tells the lots of stories about the pilot
tentang perjalanannya mengunjungi berbagai planet lain and about his journey to visit other planets, yang masing-masing dihuni oleh orang-orang dewasa yang absurd. each inhabited by absurd adults. Pangeran cilik bertemu dengan seorang raja yang haus akan kekuasaan. The little prince met with king who is hungry for power. Orang sombong, pengusaha, penyulut lentera, dan ahli bumi, di mana Arrogant businessman and earth expert where ia menyarankan pangeran cilik untuk mengunjungi bumi. he recommended the little prince to visit the earth. Setelah pangeran cilik datang ke bumi, After the little prince came down to earth, ia bertemu dengan seekor rubah dan ular. he met a fox and a snake. Dari rubah dan ular itu, ia mempelajari rahasia pentingnya kehidupan. He learned from the fox and the snake about the secret of importance of life. Ceritanya berfokus pada bagaimana orang dewasa tersebut hanya tertarik pada hal-hal yang dianggapnya sangat penting dalam hidup. The story focused on how adults only interested in things that they considered really important in living. Di mana pangeran cilik tidak bisa mengerti. Where the little prince can't understand. Cerita ini menyoroti bagaimana kebanyakan orang dewasa kehilangan hal-hal sederhana dalam hidup. This story highlights how most adults lost simple things in life, like seperti persahabatan, cinta, dan keindahan dunia. Like friendship, love, and the beauty of the world. Karena mereka terlalu sibuk untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Because they are too busy to getting wealth and power. Novel ini menceritakan apa yang sebenarnya penting dalam hidup. This novel tells what really important in life. Salah satu pesan yang paling saya sukai dari Pangeran Cilik adalah the message that I like most of The Little Prince is hanya lewat hati kita melihat dengan baik. It's only through our hearts that we truly see. Dan terpenting tidak tampak di mata. And most importantly, not noticeable. Ini mengajarkan bahwa penting untuk melihat ke bawah permukaan. This shows that it's important to look beneath the surface. Untuk benar-benar memahami sesuatu. For really understand something. Yang kebanyakan orang gagal melakukannya karena mereka hanya tertarik pada nilai nominal dari sesuatu. That most people fail to do it because they're only interested in the grades. Ini adalah pesan yang sangat penting untuk dipahami. This is very important message for everyone understand. Oleh setiap anak-anak maupun orang dewasa. For child and adult. Di mana novel ini menceritakannya dengan sangat indah. How this novel tells it very beautifully. Tulisan cerita itu sendiri dibuat sangat sederhana tanpa ritme atau rima. This story itself is made very simply without rhythm. Tetapi imajinasi dan kedewasaan cerita ini membuat ceritanya menjadi menarik. But still, the imagination and maturity of this story makes it becomes interesting. Seiring dengan penggunaan gambar oleh penulis untuk membantu pembaca memvisualisasikan beberapa hal yang mungkin terkesan asing bagi kita. Along the author's use of images to help readers picture it, few things that might seem unfamiliar for us. Menurut saya, yang membuat buku ini menarik, I think what makes the book interesting itu adalah lebih kepada penggambaran realitas orang dewasa dalam perjalanan Pangeran Cilik ke berbagai planet. Because it's more about depicting adult realities in the journey of the little prince to
uh, various places. Beberapa karakteristik tersebut memang sangat mirip dengan kenyataan masa lalu juga masa kini. A few characteristics of the planet, it's really just like the real thing. Orang-orang dewasa yang sibuk dengan dirinya dan hal-hal yang dia anggap penting menjadikannya dirinya sebagai orang yang membosankan. Adults who are busy with themselves and things, he considers important making himself to be someone who is boring. Dan sekilas terlihat menyedihkan. And at first glance said, Orang dewasa tidak akan pernah bahagia karena dirinya sendiri. adults will never happy because of themselves. Bahagia mereka karena misalnya They're happy because, for example, mendapatkan penghargaan atau pujian. getting awards or praise something, Hal yang sifatnya eksternal atau bukan dari dirinya sendiri. which are external or not from themselves. Padahal mungkin kebahagiaan bisa juga dari menikmati keseharian hidupnya Also, maybe they can also get it from enjoying the daily life. yang tidak mesti dari perkataan orang lain. Cerita Does not necessarily come from the words of others. Pangeran Cilik memiliki pesan tersirat dan sangat imajinatif. The story of the Little Prince has a hidden message and imaginative. Oleh karena itu, saya sendiri sedikit kebingungan dengan That's why myself was a bit confused about maksud yang ingin disampaikan penulis what the authors want to say saat pertama kali membacanya. at first when I read it. Memahami pesan dalam ceritanya, To get the message in the story, kita perlu membacanya dengan serius dan fokus. we need to read it seriously and focused. Sehingga novel ini bukan novel yang mudah dimengerti pesan. Because this isn't an easy novel to understand, Terutama jika dibaca di tempat yang kurang tenang. especially if we read it on the spot that less of quiet place. Secara keseluruhan, saya merekomendasikan Pangeran Cilik untuk semua umur. Overall, I recommended this novel for all ages, Dari anak kecil maupun orang dewasa. from kids until adults readers. Pembaca yang masih kecil mungkin akan gagal memahami kata-kata tertentu Young readers may will fail to understand certain words atau pesan utama yang digambarkan. or the main message. Mungkin juga buku ini dianggap terlalu serius dalam amanatnya. Maybe this book is seen as too much Dan sedikit membingungkan dalam beberapa bagian. and a bit confusing in some parts. Akan tetapi, But dengan penulisannya yang lucu dan with its funny writing style ilustrasinya yang menarik, and its interesting illustration, saya pikir anak kecil juga akan menikmatinya. I think the little kids will enjoying it also. Sementara pembaca yang lebih dewasa pasti While the adult reader will akan menghargai dan memahami pesan yang indah dalam kisah klasik ini. definitely appreciating and understanding the beautiful message in this story. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. That's all from me. Sorry if I said anything wrong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.